saya sudah lama tidak bertemu Mas Taufik Basari. Dulu lebih sering ketemunya sebagai pengamat hukum, tapi kemudian jadi politisi. Nah, pertanyaan pertama saya ini, apa rasanya sekarang ada di tubuh partai dan harus mewakili partai untuk bicara soal rekan sesama partai yang terlibat korupsi? Apa rasanya, Mas? Ya, yang jelas ya kita harus sama apa yang seperti kita di luar partai, nilai-nilai yang kita usung dengan ketika kita sudah di dalam partai. Menurut saya justru ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut ketika bersama masyarakat sipil misalnya, maka nilai-nilai itu pun juga harus kita masukkan di dalam partai, dan itu yang saya sedang lakukan saat ini. Oke, jadi nggak nyesel masuk partai ya? Enggak, menurut saya ini adalah tantangan bagi saya juga. Ya, kita harus mewarnai partai ini agar bisa menjadi bersih, bisa menjadi berintegritas. Nah, untuk Partai Nasdem ini luar biasa. Dalam hitungan bulan saja, yang kenanya tuh kan, wah luar biasa deh posisinya gitu ya. Pak OCK Ligis, yang di Majelis Tinggi, sekarang Sekjen. Partai-partai lain tuh biasanya kalau kena pun anggota DPR-nya aja gitu ya, anggota fraksi di DPR. Ini betul-betul ibaratnya kalau menghantam nggak tanggung-tanggung gitu pada titik-titik yang demikian penting. Kalau Anda bisa menilai, ada yang salah sama partai atau betul-betul hanya mengatakan bahwa ini individu yang di situ adalah oknum? Ya, ini bisa kita lihat dengan cara bagaimana Partai Nasdem ini bersikap dalam perkara ini. Ketika sejak awal ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kita sudah mewanti-wanti bahwa apabila ada kader Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka, maka pilihannya hanya dua. Mundurkan diri atau diberhentikan, dan itu akan berlaku untuk siapapun ya. Dan ini terjadi ketika Patrice Capella ditetapkan menjadi tersangka. Begitu ditetapkan langsung melapor kepada ketum, kemudian Pak Rio Capella menyatakan pengunduran dirinya, diterima oleh Partai Nasdem, 30 menit kemudian menyampaikan kepada publik, dan 30 menit kemudian Partai Nasdem mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semuanya. Nah, ini adalah bentuk dari komitmen Partai Nasdem bahwa kita akan selalu bertindak tegas bila ada kader-kadernya yang tersangkut masalah hukum kemudian menjadi tersangka. Memang berat ya, ini sekjen yang banyak memberikan kontribusi yang besar bagi partai ini. Tapi mau tidak mau kalau kita ingin konsisten ya kita akan jalankan ini. Tapi di satu sisi juga kita harus melihat bahwa di dalam seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Magdir, ketika dipanggil sebagai saksi untuk pertama kalinya, Partai Nasdem sudah meminta kepada Pak Rio Capella untuk bersikap kooperatif, jujur apa adanya, ceritakan semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Rio Capella. Soal cerita kepada Pak Magdir sebagai kuasa hukum, apakah Anda dan teman-teman di Nasdem sudah mendengar duluan itu pengakuan dari Pak Rio? Menjelang penetapan tersangka, kita meminta keterangan Pak Rio Capella. Ya. Kemudian memang diceritakan persis seperti apa yang disampaikan oleh Bang Magdir tadi. Nah, reaksi kita pada saat itu, ya silahkan pertanggungjawabkan apa yang telah terjadi ini. Waktu itu menyampaikannya ke berapa orang, kalau boleh digambarkan? Ada ketum, ada beberapa orang lagi? Seperti di sidangkah? Ya, begini, kita kan ingin agar semuanya jelas. Kita juga ingin mengambil sikap-sikap yang proporsional. Ya. Oleh karena itulah maka kita juga meminta informasi-informasi kepada Pak Rio Capella untuk menjelaskan apa adanya. Nah, dari keterangan itulah maka kita memang belum mengetahui apakah tindakan Rio Capella ini dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Tapi di dalam Partai Nasdem yang jelas ya kalau sudah ada menerima uang dari siapapun, ini di luar persoalan tindak pidana ya. Tapi kita sebagai elit Partai Nasdem memang tidak diperbolehkan menerima uang atas permintaan-permintaan orang tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu, itu kita tidak boleh. Nah, dalam hal itu kita bersikap tegas. Tapi untuk apakah itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, kita akan serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan. Saya ke Mas Tama nih. Ini kan buat teman-teman ICW bukan kali pertama gitu ngebahas isu korupsi kaitannya sama politisi. Untuk kasus yang ini, apa catatan teman-teman ICW? Kalau dari kuasa hukum kan bilang ada yang
belum pas gitu ya Ya. soal penetapan tersangkanya. Gimana teman-teman ICW melihat? Yes, sebetulnya ini kan bukan perkara yang baru ya, karena apa namanya, kalau ngomongin soal partai politik yang terlibat kasus korupsi atau orang di partai politik yang terlibat kasus korupsi udah banyak sekali. Mungkin kalau sekjen ini yang pertama. Jadi kalau saya coba ingat-ingat, ada nggak sekjen yang pernah tersangka kasus korupsi atau diproses? Yang ada ketua umum. Ini yang pertama. Mas Ya, Anas. ketua umum pernah, bendahara pernah, ini Iya. sekjen yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, memang belum banyak informasi yang tersebar di publik, misalnya seperti apa sih sebetulnya konstruksinya. Tapi yang coba saya tangkap, KPK menetapkan tersangka Rio Capella itu dengan menggunakan pendekatan 12A dan 12B, kemudian ada pasal 11. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, kalau kemudian melihat dari konstruksi itu, berarti kan ini konstruksinya adalah dia menerima sesuatu yang kemudian itu bertentangan dengan kewajibannya. Penerimaan ini bentuknya kan banyak ya, kalau dalam suap itu bahasanya bukan cuma soal barang, tapi juga janji. Memang problemnya sampai sekarang saya belum pernah menemukan putusan yang dia dipidana karena janjinya. Menerima janji itu saya belum pernah mendengar, tetapi kemudian kalau kemudian ada intensi menerima sesuatu, Kalau misalnya, kasusnya Pak Rio kan dikasih bolak-balik dibalikin. Ya. Akhirnya kan ujungnya katakanlah Ya. konklusinya nggak menerima. Ini Cuman kan- sempat mengendap sekian hari gitu sebelum dikembalikan kepada yang memberikan. ini kan informasi yang masih separuh ya, yang kemudian baru dijelaskan oleh kuasa hukum, yang Iya. tentu saja kita belum melihat fakta-fakta lain atau penjelasan resmi yang disampaikan oleh KPK. Atau sekurang-kurangnya dalam proses persidangan yang sudah berjalan, saya belum mendengar soal bagaimana sebetulnya konstruksi suap ini. Yang kemudian tersaji di publik atau di dalam persidangan kan hanya soal bansos misalnya. Bagaimana kemudian dana digunakan dan lain sebagainya, yang kemudian itu menaruh Gatot dan istri menjadi Dan ini pesakitan. kasus ini tuh relatif lengkap ya tersangkanya. Ya. Hakim Ya. iya gitu Ya. ya, Betul. eksekutif iya, pejabat partai iya. Jadi kayak nunggu giliran berikutnya siapa lagi. Iya, memang ini multidimensi. Kalau Iya. kemudian kita lihat satu ada perkara bansos yang dilakukan oleh gubernur dari mewakili pemerintah, kemudian juga ada melibatkan suap hakim, Iya. yang ini juga katanya hakim yang dianggap cukup baik juga rekornya, tapi Iya. ternyata terima suap Betul. juga. Pengacara senior, kurang senior apa betul, gitu ya. Di sisi lain juga ternyata ada advokatnya juga. Betul. Kemudian juga ada anggota dari partai politik yang tentu ini multidimensi. korupsi. Jadi gini, kasus ini, saya ke Mas Hanta, kasus ini bikin orang semakin ngerasa tuh kan gitu ya, antara politik dan hukum itu kayaknya apa ya, jurang menuju kegelapan itu kekerabatannya demikian dekat gitu Mas Hanta. Sering saling berkelindan ya. Saya melihat begini, dari ada 3 angle mungkin bisa kita lihat, 3 layar tontonan dari peristiwa ini. Satu, layar hukumnya yang Oke. tadi disampaikan Pak Magdir maupun Bung Tama, itu saya tidak masuk sana. Yang keduanya ada politik, yang kedua dan ketiga politik. Yang kedua itu adalah dampak dari peristiwa Nasdem ini. Yang kedua, yang satu lagi adalah bagaimana Nasdem menyikapi ini seperti Walaupun Mas tadi Hanta ini kan disampaikan. urusan perorangan. Ya, belum, ya, tapi saya ngomong dalam politik ya. Kalau dalam hukum itu kan bicara bukti, fakta, betul. Iya. Di dalam politik tidak selalu Jadi nggak salah dong searah. kalau publik mendekat-dekatkan Persepsi, ya itu hak publik urusan punya persepsi. Rio Capella Dan dengan itu Nasdem. tantangan bagi Nasdem untuk mengantisipasi. Nah, yang layar politik yang kedua yang saya katakan tadi, dampak bagi partai Nasdem adalah satu, kita tahu bahwa Nasdem salah satu tagline yang digunakan adalah perubahan, restorasi. Indonesia. Dan ini akan menggiring publik menyimpulkan ternyata tidak bisa lagi itu digunakan. Misalnya, ternyata sama saja, sami mawon, sama saja Nasdem dengan partai-partai yang lainnya. Itu tantangan bagi partai Nasdem untuk memperbaiki. Yang kedua, kita tahu Pak Rio Capella ini mungkin musibah bagi Nasdem. Beliau sekjen, mantan ketua umum menurut saya, dan juga salah satu yang mendirikan. Sehingga sulit untuk memisahkan bahwa Pak Rio ada terasosiasi kuat dari partai Nasdem. Sehingga dampaknya menurut saya punya dampak pada Nasdem. Cuma untungnya pemilu legislatif masih 4 tahun. Pemilih biasanya lupa dan pendek ingatan. Itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Nasdem. Yang satu lagi, Nasdem ada partai yang masih belia, muda menurut saya. Baru 1 tahun masuk di kekuasaan, publik akan menyimpulkan ternyata Nasdem juga bisa ke sana. Meskipun belum tentu, ini saya bicara persepsi. Iya. Tetapi juga ada peluang yang bisa diambil, dioptimalkan, ditontonkan tanda petik oleh Partai Nasdem bahwa bagaimana Nasdem menyikapi sikap Pak Surya Paloh sebagai ketua umum misalnya seperti apa dalam menyikapi kadernya seperti itu.
Yang kedua, bagaimana kita tahu ada Jaksa Agung ya, yang juga ada kaitannya. Kadernya Nasdem. Iya, kadernya Nasdem, bagaimana. Dan sekarang ada isu revisi Undang-Undang KPK. Nah, kalau komitmen itu diperkuat oleh Partai Nasdem, bisa mengimbangi isu itu, maka positif. Jadi ada tone-nya bisa positif ke yang terakhir itu. Tapi kalau yang dominan, yang ditangkap oleh publik, persepsinya tone-nya negatif. Kalau yang pertama tadi, kalau soal hukum itu kan soal pembuktian, soal Betul. fakta. Nah ini menurut saya dua hal yang sedang dihadapi ujian bagi Partai Nasdem. Satu, tantangan berat kalau tidak berhati akan dapat persepsi yang negatif, dan itu terekam oleh publik. Sudah dialami oleh Demokrat, PKS dan sebagainya, sehingga Nasdem apakah bertahan tetap dengan ikon restorasi dan perubahan itu, atau ada cara lain untuk mengantisipasi. Atau yang kedua, tontonan yang menarik yang dilakukan strategi oleh Nasdem adalah ternyata Nasdem cara menyelesaikan persoalan berbeda dengan partai lain. Tidak mengusung isu konspirasi misalnya, tidak melakukan perlawanan politik dan lain sebagainya. Dan publik akan menilai apakah korupsi ini betul-betul dilakukan segerombolan partai politik, kemudian untuk partai politik dan ini harus sanksi. Atau memang berhasil di tanda petik, memang nyata misalnya itu terlokalisir, bukan urusan Nasdem, dan saya pikir Nasdem tidak mendapatkan sanksi terlalu besar nantinya. Dan ini akan terlihat kan kelindahan tadi antara hukum dan politik, ternyata oh tidak, ini bukan persoalan Nasdem. Yang paling berat menurut saya kalau ada gerombolan di partai politik, kemudian itu digunakan untuk kepentingan partai. Tapi kalau itu ujungnya, endingnya tidak seperti itu, menurut saya tidak. Tapi kan tidak urusan juga. Bang Rio ini kan sebelumnya ada OCK Aligis yang juga Nasdem, jadi Nah itu rasanya terasosiasinya semakin kuat, Iya. satu ketua mahkamah partai, yang satu sekjen. Dan itu tantangan berat menurut saya untuk memperbaiki persepsi publik. Kita, Komitmen kuat dari Nasdem menurut saya penting ditangkap oleh publik. kita lanjutkan segmen berikutnya, dan menurut saya ada layar yang keempat. Layar keempat adalah tantangan bagi semua partai politik, karena sekarang kalau Ya, Nasdem partai yang baru saja kita kasih kepercayaan, suaranya oke gitu ya sebagai partai pendatang, lalu bikin kita sakit hati lagi gitu ya, di PHP-in kalau bahasa anak muda sekarang, memberi harapan palsu, Lebih sehingga berat lagi bagi ujungnya adalah partai-partai partai yang baru politik makin lain. nggak dipercaya gitu ya. Kita kembali sesaat lagi.